Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berita tentang kebangkitan Yesus dari kubur pada awalnya memang tidak gampang diterima. Ada dua sikap yang dapat kita lihat. Pertama, ada keraguan-raguan. Maria Magdalena yang pertama dan lebih dahulu mendapati kubur Yesus yang kosong, berpikir Tuhan diambil dari makam dan kami tidak tahu ia dibawa kemana. Berita ini disampaikannya kepada para murid Yesus. Selanjutnya mereka bersama-sama pergi ke kubur. Yang mereka lihat di sana cumalah kain kafan dan tudung untuk menutupi kepala Yesus. Tetapi jenazah Yesus tidak ada. Para murid memang belum berpikir tentang kemungkinan Yesus bangkit. Mereka belum memahami apa yang pernah dikatakan Yesus sebelum kematiannya, bahwa sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lebih parah lagi, pada awalnya para murid sama sekali tidak percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Hal ini lebih jelas diungkapkan oleh penginjil Markus, di mana Yesus menampakkan diri dan mengecam ketidakpercayaan mereka. Markus bab 16 ayat 14. Kedua, namun ada satu hal yang istimewa dengan murid yang dicintai Yesus, yaitu Yohanes. Ia melihat dan percaya. Di sini penginjil menampilkan suatu hal yang luar biasa. Maria Magdalena, seorang pendosa kelas berat yang bertobat dan kemudian sungguh mencintai dan dicintai Yesus, dialah yang pertama menyaksikan kubur Yesus yang kosong, walaupun bukan yang pertama percaya akan kebangkitannya. Selanjutnya Yohanes, murid kesayangan Yesus dan yang mencintai Yesus,
dialah yang pertama percaya akan kebangkitan Yesus dari kuburnya. Disinilah letak kebesaran dan keunggulan murid yang dikasihi, yang melihat lalu percaya. Di sini, cinta memberikan kepadanya mata hati yang jernih dan bening untuk melihat dan membaca tanda-tanda kebangkitan Yesus. Cinta memberikan kepadanya pikiran untuk memahami dan percaya bahwa Kristus sungguh-sungguh telah bangkit dan hidup. Dengan demikian, jelas bagi kita kebenaran dasar ini bahwa di mana ada hati dan cinta di antara dua orang, di sana ada kepercayaan teguh akan kehidupan dan keselamatan. Cinta dapat menjelaskan apa yang mungkin secara manusiawi tidak bisa dipahami. Cinta dapat mewujudkan apa yang mungkin secara manusiawi sulit untuk dilaksanakan. Cinta sejati membawa orang untuk melihat dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, sekitar tahun 1960-an di Eropa dan Amerika berkembang sebuah teologi yang dikenal dengan teologi kematian Allah, yang mengatakan bahwa Allah telah mati dan tidak ada lagi. God is dead. Para astronot mencari Allah hingga keluar angkasa, namun mereka tidak menemukan Allah. Lalu mereka menyimpulkan bahwa Allah sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, manusia lalu menobatkan dirinya sendiri sebagai Allah yang hidup dan merajai dunia. Sikap dan pengalaman hidup manusia yang ingin mengesampingkan Tuhan, bahkan yang menganggap Tuhan telah mati dalam hidupnya, diungkapkan dengan sangat jelas oleh Kurt Marti dalam sebuah sajaknya sebagai berikut. Dalam segala kenanganku, segala yang lain ada kecuali Tuhan. Dalam segala pengalamanku, segala yang lain ada kecuali Tuhan. Dalam segala impianku, segala yang lain ada kecuali Tuhan. Segala sesuatu dalam hidupku sudah menjadi segalanya kecuali Tuhan. Di sini Tuhan tidak lagi menjadi pusat hidup manusia dan tidak lagi menjadi tumpuan masa depan manusia. Singkatnya, Tuhan telah mati dalam hati dan hidup manusia. Akan tetapi, benarkah bahwa Tuhan telah mati? Benarkah Tuhan tidak ada lagi? Benarkah Tuhan telah dikuburkan manusia? Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya yang mati itu bukan Tuhan, melainkan manusia sendiri. Manusialah yang telah mengeluarkan Tuhan dari dalam dirinya dan menguburkan Tuhan. Manusia membiarkan Tuhan mati dalam suara hatinya, dalam pikirannya, dan dalam perbuatannya. Manusia lalu berpikir, bertindak, dan hidup seolah-olah Tuhan telah mati. Inilah krisis iman yang sungguh mendasar bila manusia sampai pada suatu keyakinan bahwa Tuhan telah mati dan tidak ada lagi. Dengan demikian, secara tidak sadar, manusia sebenarnya ingin menggantikan posisi dan peranan Tuhan, bahkan ingin menjadi Tuhan, dan dengan demikian bertindak sewenang-wenang terhadap sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Paskah mengajak kita sekalian untuk mencontohi sikap para murid yang percaya, tidak gegabah,
namun dengan mata cinta dan mata iman sanggup melihat dan percaya bahwa Tuhan sungguh hidup dan tidak mati. Paskah mengajak kita bukan untuk mencari Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup. Ia mengajak kita untuk mewartakan bahwa Tuhan sungguh ada, hidup, dan berkarya dalam keseharian hidup kita. Dia bukanlah Allah yang mati, yang jauh dan tak terlihat dalam hidup dan tugas kita. Dia bukanlah Allah yang mati, yang tidak peduli dengan permohonan, keluh kesah, dan nasib manusia. Sebaliknya, Tuhan adalah Allah yang hidup dan meraja dalam hati semua mereka yang mencintainya. Semoga kita pun sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sebagaimana Yohanes dan Maria Magdalena, agar diperkenankan untuk melihat dan percaya bahwa Tuhan sungguh bangkit dan hidup kembali dari kegelapan kematian. Selamat Pesta Paskah buat kita sekalian. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini Putra-Mu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu keabadian. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh syukur, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.